Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu, serta melakukannya dalam praktik kehidupan kami. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menunaikannya, dan semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa dan raga kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil kita menemukan banyak sekali kisah dan cerita tentang Yesus yang memberi perhatian kepada orang-orang kecil, miskin, dan bersengsara. Terhadap mereka, Yesus seringkali jatuh belas kasihan. Banyak orang yang disingkirkan, diabaikan, dipandang rendah, dan diperlakukan tidak adil oleh lingkungannya. Tetapi mereka didekati dan dikasihi oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus mengandung makna bahwa Allah berkenan dan tidak tinggal diam atau membiarkan orang-orang yang miskin dan menderita. Hal ini terungkap dalam Injil hari ini. Yesus bersyukur kepada Bapa yang memperhatikan dan menyatakan diri kepada orang-orang kecil. Bacaan pertama mengisahkan Musa, seorang penggembala domba. Orang terasing mendapatkan sapaan dan penyataan diri Allah untuk sebuah rencana besar, yakni karya penyelamatan Allah bagi bangsa Israel. Sikap dan perhatian Tuhan kepada orang-orang miskin, tersingkir dan menderita harus kita contoh dan kita teladani. Perhatian kepada orang-orang kecil dan miskin harus menjadi cara kita berada. Semangat berpihak dan berada bersama orang miskin yang selama ini menjadi komitmen gereja harus tetap dihidupi dan bahkan perlu ditingkatkan. Mari kita masing-masing secara kreatif dan bersemangat untuk memperhatikan dan rela berbagi kepada orang-orang miskin dan menderita. Ya Allah, semoga kami mampu meneladani-Mu dengan setia dan penuh sukacita, memperhatikan dan berbagi dengan saudara-saudari kami yang miskin dan menderita, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.